8 tahun terakhir ini kan kita punya banyak pengalaman ya, dan udah kita share nih ke teman-teman kayak gitu ya. Mungkin udah sekitar 6 atau 7 video nih. Pengalaman kebun desain selama 8 tahun berbisnis. Ada lagi nggak selain yang kemarin-kemarin tuh? Ada lagi. Apa nih? Jadi bisnis itu harus punya banyak teman pebisnis juga. Harus punya banyak teman pebisnis. Ya. Kalau yang introvert gimana nih? Ya harus nyoba berteman lah. Oke. Nyoba berteman. Oke, berarti kayak punya komunitas, masuk ke dalam komunitas pebisnis kayak gitu ya? Masuk komunitas bisa, ataupun nggak masuk komunitas minimal punyalah kenalan-kenalan gitu yang akrab gitu. Tapi dia juga seorang pebisnis gitu. Ya. Karena pola pikirnya beda gitu antara pebisnis dan orang yang tidak berbisnis. Oke. Apa nih? Apa hal yang paling mencolok mendasar perbedaan pemikiran antara seorang pebisnis dengan yang bukan berbisnis, atau sebutlah karyawan kayak gitu? Ya contohnya misalkan gini nih, ketika bisnisnya lagi turun misalkan. Oke. Nah, ketika kita ngobrol nih sama pebisnis lain, pasti dia akan share, wah coba nih cara ini gitu. Banyak pengetahuan yang mungkin belum kita coba gitu. Cara-cara yang belum kita coba. Nah, sedangkan ngobrol sama yang bukan pebisnis, biasanya nggak nyambung karena dia nggak ngerti gitu. Oke. Jadi kayak kalau pebisnis itu ya dia pasti punya pengetahuan terkait dengan bisnis. Ya. Dan kita juga selaku pebisnis kan punya pengetahuan itu. Ya. Tapi ketika kita punya teman, kita kan bisa sharing tuh. Ya, saling bertukar info lah. Iya, gitu. Punya sharing pengetahuan soal bisnis. Karena kan meskipun kita pebisnis, kita nggak tahu semua teori soal bisnis. Benar. Belum pernah mencoba banyak teori soal bisnis itu sendiri. Ya. Dan mungkin teman kita udah pernah nyoba ataupun tahu, dia pernah baca buku tertentu soal marketing misalnya. Ya. Oke. Nah, jadi bertukar info lah. Walaupun misalkan dia juga lagi merintis nih. Kita lagi merintis, dia lagi merintis. Salah satunya kena masalah, ya bisa saling inilah. Wah, kalau dulu sih saya gini misalkan gitu ya. Walaupun dia mungkin bukan tingkat kesuksesan bisnisnya mungkin sama gitu ya, tinggal di atas kita, tapi tetap bisa sharing gitu. Ya kayak saya ya, dulu itu background saya itu kan seorang pendidik dulunya ya, lulusan sarjana pendidikan. Ketika masuk ke dunia bisnis, saya kan nggak ngerti istilah-istilah bisnis tuh. Ya. Kayak invoice, kayak apalah gitu. Ya. Apaan sih invoice gitu kan? Sama kayak orang pebisnis juga, pasti dia ketika terjun ke dunia pendidikan nggak bakal tahu tuh istilah-istilah pendidikan kayak pedagog, andragogi, apa tuh bedanya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan antara karyawan dengan pebisnis, mungkin akan terjadi perbedaan seperti itu ya, makanya nggak nyambung. Bener, antara pertama itu istilah ya, antara bahasa lah atau diksi ya, atau istilah yang dipakai mungkin beda juga, nggak ngerti. Ditambah ya mindset karyawan itu malah disuruh ya udah kerja lagi aja gitu. karena di mindset karyawan itu misalkan udah gagal ya udah kerja lagi aja gitu. Atau misalkan malah membandingkan dengan dirinya misalkan. Wah, enakan jadi karyawan dong, gini malah gitu tuh malah. Iya. Jadi bukan yang nyari solusi gitu. Ya, nggak nyobain kok coba pakai teori bisnis ini nih mungkin bisa cocok sama bisnis kamu kayak gitu ya. Tapi lebih ke kalau sama yang nggak nyambung kan, ya udah sih berhenti aja di situ, kerja lagi aja bareng nih sama saya, banyak kok masih ada lowongan misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau misalkan ya banyak lah nggak nyambungnya, misalkan ya udah ganti aja bisnisnya, jangan itu lagi misalkan. Ya kan dari sudut pandang istilahnya, kalau karyawan kan saya mah nggak mau pusing soal itu ya.
Ya. Sih kamu kerja aja sih misalnya kayak gitu ya. Gitu benar gitu. Jadi perbedaan mindset ini yang apa ya, yang susah ketemunya nih gitu. Susah ketemunya. Jadi penting banget punya temen pebisnis lagi. Ya. Nah, kedua alasannya adalah biar gak merasa kesepian aja gitu. Kayak maksudnya kayak aduh kita bisnis sendirian nih, teman-teman yang lain kok pada kerja nih gimana? Iya. Jadi tidak ada tempat berkeluh kesah gitu ya, karena benar. Itu tadi karena nggak nyambung ngobrolnya gitu. Benar. Ya semenjak Kebun Desain istilahnya apa ya, ngevlog keluar tuh ya, kita kan jadi punya banyak teman pebisnis UMKM yang lainnya, terutama ya di lingkungan lah kayak di Kota Karawang kayak gitu ya. Ada yang berbisnis apa namanya? Bubur, ada yang berbisnis minuman kurma, ada yang berbisnis baju kayak gitu ya. Dan kita saling sharing tuh ya. Iya. Bener bisa berkeluh kesah. Oh, bisnis saya lagi sepi nih, begini. Coba pakai cara ini kayak gitu. Ataupun Kebun Desain, waduh, Kebun Desain lagi ada kesulitan ini nih, gimana nih ya? Mereka ngasih masukan kayak gitu ya. Iya benar. Ya itu aja biar gak merasa berjuang sendiri. Benar. Kalaupun kita merasa kesulitan, orang tuh kadang tuh kan gini nih, waktu kita kecil tuh, saya tangannya kemarin keseleo, kalau saya malah patah kaki saya kan waktu kecil. Ya malah ngadu nasib ya. Ya. Sama tuh waktu berbisnis juga, saya ini kesulitan ini, cuman kesulitan saya, kesulitan ini gitu. Iya. Jadi ternyata saya tuh belum sesulit itu gitu tuh. Beda lah kalau kita punya teman yang satu jalur lah, satu frekuensi lah itu kan ya. Jadi lebih nyambung, juga banyak insight ya atau apa ya, info baru yang bisa kita pahami gitu ya. Iya. Oh ternyata bisa gini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis nih atau yang sedang bisnis, nah perbanyak teman-teman yang sedang bisnis juga. Iya itu manfaatnya ya, berarti tadi tuh sharing pengetahuan. Ya. Kemudian bisa curhat juga kalau punya masalah kayak gitu ya. Ya. Bisa saling menguatkan kayak gitu ya. Kalau nggak punya teman sesama itu kan malah tadi misalkan kita ngobrol ke temen yang karyawan, ya mungkin malah ditertawakan, apa sih kamu ngomong apa sih misalkan gitu ya. Ya benar. Jadi nggak menyelesaikan menguatkan kita gitu. Ya. Malah jadi tambah kesel misalkan. Sedangkan kalau kita ngobrol sama temen yang seperjuangan, berjuang di jalan yang sama, itu mereka nguatin kita gitu ya. Ya biasanya gitu. Okay. Nah terus ditambah ada juga info-info yang prakteknya gitu. Contoh misalkan kayak kita nih gabung ke komunitas dinas ya. Oh jadi tahu nih, ternyata bisa bikin perizinan lebih murah, lebih gratis gitu ya. Ada info-infonya seperti itu gitu. Membuka peluang-peluang lain ya. Iya ternyata bisa daftar merek dengan cara lain misalkan gitu. Atau apa gitu. Ada yang cara gratis, ada yang cara lebih murah. Kayak gitu ya. Bener. Selain cara-cara yang biasa konvensional kayak gitu ya. Ya, terus misalkan info-info, ternyata bisa permodalan atau apa gitu. Praktek lah, ada info yang prakteknya juga gitu. Kalau tadi kan lebih ke strategi kita jualan gimana ya, kalau ngobrol sama bisnis. Tapi ketika gabung komunitas misalkan ya, ada juga info yang itu tadi yang administratifnya gitu. Kayak benefit konkretnya apa sih kayak gitu ya? Benefit konkretnya apa nih misalkan, ternyata bisa daftar halal gratis misalkan. Ya kayak gitu. Gitu. Bener. Ya punya link-link baru lah kayak gitu ya. Ya punya networking baru, link-link baru gitu. Yang jelas itu bisa nambah cuan buat bisnis kita kayak gitu ya. Benar. Nambah cuan, mempermudah akses bisnis kita kayak gitu ya, dengan punya teman-teman yang di jalur yang sama. Ya. Dibanding kita kalau misalkan temannya nggak punya sama sekali di jalur yang sama kayak gitu ya. Ya. Dan ketika kita berteman dengan si A, nah ketika ada momen
teman si A ini butuh bisa ke kita gitu. Benar. Itu bisa terjadi juga kayak misalkan Kebun Desain juga kemarin tuh yang kita jadi pembicara di PMN. Nah itu kan direkomendasikan oleh teman yang lain sebenarnya gitu. Benar. Kita kan nggak kenal tuh ya sama itu. Iya, nggak kenal. Tahu-tahu kita direkomendasikan aja sama kenalan kita kayak gitu ya. Iya, gitu. Benar. Jadi bisa dapat project atau konsumen dari kenalan lagi gitu. Benar. Ya artinya kan kita jadi dikenal juga sama orang baru kayak gitu ya. Dan orang baru tersebut mungkin aja nanti memperkenalkan kita dengan orang baru lagi gitu. Benar. Peluangnya jadi tambah besar untuk bisnis kita gitu ya. Nah pokoknya banyak manfaatnya lah. Ya jadi usahakan kita punya teman juga yang pebisnis juga gitu. Ya benar. Ya soalnya ya kita kan udah punya banyak teman, misalkan teman SMA, teman kuliah gitu ya. Ya. Yang tapi secara profesinya belum ada nih kita teman seprofesi kayak pebisnis lagi, yaitu harus cari kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya terkait dengan 8 tahun pengalaman Kebun Desain berbisnis. Benar. Awalnya juga nggak terlalu banyak ya kita kenalan soal teman-teman bisnis ya. Kita ya sama, kita juga nggak kenal siapa-siapa, bukan dari privilege yang kenalan pengusaha semua gitu ya, bukan. Nah tapi kenalan sama orang gitu ya. Bahkan kalau Kebun Desain kan jualannya jasa desain, yang otomatis yang order tuh pebisnis ya. Iya. Dan ketika ngobrol tuh, wah ternyata banyak manfaatnya nih. Ngobrol sama yang pebisnis lagi gitu. Benar. Kalau teman-teman kesulitan misalkan kan nyari orang, kamu pebisnis pengen kenalan, itu agak sulit misalkan. Masuk ke komunitas mah lebih mudah lah kayaknya, maksudnya gabung aja di Facebook komunitas apa. Terus bikin kenalan saya dari mana kayak gitu ya. Bisa. Lah ikut misalkan gatheringnya atau bazarnya atau apanya. Benar. Itu lebih cepat lah. Karena kita langsung memang itu tempat kumpulannya orang-orang tersebut gitu ya. Ya. Pebisnis kota Cirebon misalkan, pebisnis kota Cianjur, itu kan ada tuh grup-grupnya, entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp kayak gitu ya. Ya benar. Itu minta gabung aja teman-teman kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu sedang berbisnis, kemudian belum punya teman kayak gitu ya, bisa berteman sama kita ya. Bisa temenan sama Kebun Desain dengan cara order apa Jis ke Kebun Desain? Dengan cara ya bukan perlu order lah kalau berteman lah. Ya biar akrab aja ya, gitu. Cuman biar lebih akrab bener harus order nih. Ya karena Kebun Desain ini kita menjual desain logo, desain kemasan. Buat teman-teman yang mau bikin produknya lebih bagus lagi desainnya, itu bisa order ke Kebun Desain. Bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah. Selain itu kita juga membantu pendaftaran merek, bikin NIB, terus bikin PT perorangan, bisa juga melalui Kebun Desain menghubungi nomor yang sama, nomor yang ada di bawah ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye.